model bisnis seperti apa sih Miss yang cocok untuk mahasiswa saat ini? Apalagi kan sekarang kita masih menghadapi yang namanya era pandemi COVID yang belum berkesudahan. Kalau model bisnis kan kita bisa buat ya gitu. Setiap bisnis kan itu pasti beda-beda ya Mbak, model bisnisnya. Tapi yang paling penting itu kalian itu kalau mau mulai bisnis tahu produk itu mau dijualnya ke siapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bareng sama Sri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kalian semua Sobat Teknokrat yang di rumah, buruan kita ikutan join di podcast kali ini. Karena kan ada kasih kedatangan dua orang bintang tamu yang luar biasa. Ada dosen dan juga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pastinya udah punya bisnis dan juga seorang entrepreneur muda. Wah, luar biasa banget ya. Dan sesuai dengan tema podcast kita kali ini yaitu adalah kupas tuntas model bisnis dan kiat-kiat menjadi entrepreneur sukses. Bagi sahabat Teknokrat semua, Kak Sri ingatkan kembali untuk yang mau tanya-tanya dengan bintang tamu kita hari ini, boleh banget nih langsung aja komen di Instagram Live Teknokrat, bakalan dijawab sama bintang tamu kita sore hari ini. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita bakal kenalan langsung sama bintang tamu kita. Yang pertama ada Miss Lia Febrialina MSC. Agak ribet ya saya, maaf ya Miss ya. Biasa, Mbak. Dan yang kedua ada juga Kak Muhammad Aditya Nugraha. Halo. Halo Mbak. Halo. Mbak. Apa kabar Miss Lia dan Kak Adit? Dulu nih. Siapa dulu nih? Miss Lia dulu deh. Apa kabar Miss Lia? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau Kak Adit sendiri gimana Kak Adit? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih, kita mau ngulik-ngulik nih, karena dua-duanya seorang entrepreneur dan juga dosen yang berprestasi di Teknokrat nih. Boleh dong kenalan sama Sobat Teknokrat dari Kak Adit dulu deh, kenalin. Kak Adit ini jurusannya apa, terus sekarang kesibukannya apa, silakan. Halo Sobat Teknokrat, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nugraha. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke. Sekarang status saya sebagai mahasiswa semester 7 dan menjalani bisnis, ada beberapa bisnis yang saya jalani. Oke, jadi jurusannya S1, S1 Manajemen. Oke, kalau dari Miss Lia, boleh Miss kenalan juga sama Oke, Sobat Teknokrat. siap. Halo Sobat Teknokrat, nama saya Lia Febrialina. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Konsentrasinya pemasaran. Pemasaran. Jadi pas banget ya sama pembahasan kita kali ini, entrepreneur, marketing dan juga pemasaran. Oke. Kalau misalnya FYI nih, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Kak Sri juga mau mengenalkan bahwa Miss Lia ini tadi adalah dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu juga merupakan kepala dari UPPM FEB Teknokrat, make up artis juga alias semua ya Miss ya, dan juga menjadi co-founder dari Kelasku, dan seperti yang tadi disebutkan juga bidangnya adalah dari MLA e-commerce, ada juga e-marketing, sosial media, ada juga small medium enterprise and vintage. Nah, kalau misalnya Kak Adit ini adalah seorang entrepreneur muda, masih kuliah tapi udah punya bisnis ya. Keren banget. Waduh, cewek-cewek kayaknya banyak yang ngantri nih di luar sana ya. Oh, udah taken. Oke. Udah ada pawangnya guys. Saya langsung dibuka di sini ya. Oke, Adit ini merupakan owner dari Authentic Heart. Itu adalah distro ya? Iya. Oke, selanjutnya juga adalah founder dari Sakara Coffee. Kita mau ngobrol santai tapi pastinya sesuai dengan tema kita hari ini ya. Dari Kak Adit dulu deh, boleh dikenalin gak sih bisnisnya, awal mula berbisnis? Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, ini adalah salah satu produknya. Dia adalah minuman dari Sakara Coffee ya. Oke, Sakara Coffee. Boleh diceritain dulu dong gimana sih awal mula akhirnya bisa terjun nih ke dunia bisnis? Masih muda, masih kuliah tapi udah punya bisnis. Boleh. Boleh ya. Jadi gini, awal cerita ngejalanin bisnis itu pertama dari senang aja kegiatan yang Adit lakuin. Contohnya kayak awal dari ngebangun Authentic Heart itu kan di clothing. Sebelumnya Adit itu seneng kayak apa sih clothing, apa sih distro itu gitu kan, sampai ada nama brand gitu kan. Terus juga Adit juga seneng kayak dari ngegambar-gambar, akhirnya bisa ngedesain sendiri. Jadi produk-produk Adit ini ada develop desainnya sendiri gitu. Selain
dari branding, ngedesain, ya semua berawal dari hobi. Kalau Authentic Heart itu kenapa clothing ya awalnya karena demen beli-beli brand-brand gitu. Jadi ya kepikiran bisa ngegambar, udah itu ngedesain, kenapa nggak diaplikasin ke produk gitu. Akhirnya bisa ngasilin juga gitu kan. Nah kalau untuk Sakara Coffee ini, nah awalnya 2017 Adit itu demen kayak ke kedai-kedai kopi gitu mbak. Oke, kayak sebagai generasi muda sekarang ngafe ya? Nongkrong. Cuman dulu belum sebanyak sekarang. Oh, masih kafe-kafe sedikit itu ya? Jadi nemuin kedai-kedai kopi yang konsentrasi yang benar-benar serius itu masih dikit. Jadi ada beberapa kedai yang disamperin, kok kayaknya biji-biji kopi ini banyak ya dari kopi-kopi Nusantara gitu kan. Udah tuh penasaran nih, kopi-kopi apa? Oh ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Apalagi Lampung terkenal banget kan sama kopi Robustanya. Iya betul banget. Terutama kayak daerah Lampung Barat sama di daerah Tanggamus. Nah dari situ udah mulai tertarik dari biji kopi. Dan itu banyak lagi teknik penyeduhannya. Makin penasaran Makin lagi penasaran nih. lagi kan. Kok bisa ya? Dengan diseduh kayak gitu ngasilin rasa yang kayak Beda-beda gini, ya? beda-beda nih. Jadi akhirnya seru banget ini kalau dikulik-kulik terus gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi weekend sama teman-teman tuh kan kadang liburan, ngecamp gitu kan. Ngopi itu jadi temen yang pas gitu kalau lagi di pantai gitu. Jadi dari situ teman-teman juga ada yang barista. Jadi ada teman tukar pikiran, teman-teman sharing. Awalnya ngumpulin alat-alat dulu. Oke, sedikit demi sedikit lah ya. Sedikit. Kalau kata orang-orang sih home brewer ya. Oke. Home brewer, seduh rumahan. Terus seiring berjalan waktu sambil belajar-belajar ngumpulin alat. Di pandemi kemarin kan kuliahnya online. Iya. Ngerasa abis kuliah ngapain ya? Biasanya kan ke kampus gitu kan, ngobrol dulu sama teman. Ini di rumah kuliah kelar udah ngopi sendirian. Nggak ada temen ya? Mau keluar masih dibatasin kan. Udah agak renggang, ketemu teman ya anak FEB juga si Iksan. Itu partner. Oke, untuk yang Sakara Coffee untuk ya? yang Sakara Coffee partner, kalau yang Authentic Heart Adit pribadi sendiri. Oke. Dan ngelihat antusias dia juga tentang kopi, seneng dengan kopi juga, kayaknya pas ini buat tandem partner bisnis gitu kan. Akhirnya Adit ngobrol sama Iksan, si Iksan mau nih, akhirnya yaudah yuk ngumpulin modal, nyari konsep. Dengan modal yang minim, konsepnya kelihatan gitu. Gimana caranya nih? Ya udah inget-inget aja gitu, kayak materi-materi yang dikasih di kampus, kayak analisis SWOT gitu, udah tuh kayak 4P-nya kayak mana gitu kan. Ya udah diterapin aja dikit-dikit. Oke, jadi banyak banget dari yang sebelumnya dari niatnya cuma karena suka, terus itu penasaran ya. Kalau di Story kan memang dasarnya basically suka juga dengan gambar gitu ya. Akhirnya penasaran untuk buat personal branding sendiri seperti apa gitu ya. Iya. Terus itu dilanjut lagi sama si Sakara Coffee ini. Nah untuk sistem jualnya nih awal mulanya apakah langsung buat kedai kayak gitu, buat kafe, ataupun memang dari mulainya sistem online dulu, baru dibuat kedai dan lain sebagainya? Kalau untuk yang Authentic Heart ini awalnya dari online. Oke. Terus juga consignment ke toko-toko. Ada beberapa tempat sih yang udah Adit masukin, kayak di Palembang. Udah itu ada dulu pernah di Jombang, di Jogja juga masih. Udah itu di lokal Lampung ada juga. Jadi masih berjalan sampai sekarang untuk yang consignment. Kalau untuk Sakara Coffee ini, jadi awalnya sama Iksan ini bikin tenda kecil-kecilan lah. Oh dari mulai tenda Bikin kecil-kecilan. stand. Jadi awalnya makanya kenapa namanya Sakara Coffee and Stand. Oke, iya benar juga di sini. Terus di sini ada gambar kayak tenda gitu ya. Nah, itu. kalau sobat teknologi di sini ada gambar seperti logo. Jadi ini jadi logo sekarang. Bener. Oke. Itu ilustrasi bentuk tenda kita dulu.
awal pertama kali Sakara. Jadi tendanya sistemnya portable. Oh, jadi bongkar pasang Ya. gitu ya. Ya ngelihat terinspirasinya dari kedai-kedai pinggir di Jepang sih, lebih ke situ. Karena ngelihat apa gaya hidup orang Jepang itu dengan morning coffee-nya itu kok kayaknya asik banget sih diterapin di sini gitu. Jadi mau ngebawa lah itu akhirnya ke sini gitu ya, untuk anak-anak dan generasi muda saat ini gitu. Ya benar. Oke, dari mulai tenda yang tadinya bongkar pasang, akhirnya sekarang sudah punya kedai sendiri atau kafe sendiri atau gimana? Iya, berawal dari tenda itu sebenarnya perjalanan agak cepet sih dari tenda ke itu. Oke. Dimulai tahun 2020 November kemarin itu stand berjalan cuman 2 bulan 3 bulan. Akhirnya di bulan Januari akhir itu udah bisa ngedirin kedai. Oke, luar biasa. Jadi perjalanannya dimulai dari tahun 2020. Nah, November ntar. November. Enif 1 tahun. Wah, Enif. Sakaranya Enif. Nah, kalau nama Sakara sendiri sih itu sebenarnya artinya apa atau maknanya apa sih? Penasaran. Kalau ngeliat dari bahasa-bahasanya itu kan kayak ada bahasa-bahasa Jepang gitu Iya. tadi ya. Berarti brandingnya masuk nih. Ah, brandingnya masuk. Kena. Kena ya. Kalau Sakara ini sebenarnya diambil plesetan dari bunga sakura. Bunga sakura. Karena kan ikonik, identik banget sih bunga sakura di Jepang. Terus juga ngambil nama artikel dari brand lokal sini. Nama itu dijadiin identitas utama di orang dan apa ya? Jadi acuan di orang banget. Jadi akhirnya nama Sakara ini pertama kita ambil karena pengucapannya mudah. Dan ngelihat juga nih analisa kalau bikin nama brand bagusnya yang 3 kosakata. Oh gitu, ada ininya ya? Supaya mudah diingat. Supaya mudah diingat, kayak Sakara kan 3 kosakata, udah juga pengucapannya mudah diingat. Ya udahlah, nggak jauh-jauh juga dari konsep yang kedai-kedai Jepangan gitu. Jadi masuk banget ya kalau yang tadi dari namanya cuma 3 suku kata, personil brandingnya juga dapet dari nama Jepang, terus disandur juga, akhirnya jadilah Sakara ini. Sakara. Nah kalau itu tadi dari ceritanya Kak Adit, dari mana awal cerita dia mulai ngebangun distro yang sekarang ada namanya Authentic Heart, terus juga ngedesain, sekarang sudah ada tim atau masih ngedesain sendiri kalau untuk baju-baju dan lain sebagainya? Kalau desain masih sendiri, pernah juga kolaborasi sama artis lokal. Wah, boleh disebutin siapa artisnya? Luar biasa nih, udah ada kolaborasi juga nih. Kalau artisnya sih kebetulan udah meninggal sih ya. Oke. Cuman ya udah dikenang sama artis lokal sini udah. Lebih ke apa nah? Ke Graffiti Street. Oh gitu, Kalau oke. untuk artis. Nah kalau misalnya dari Kak Adi tadi kan ada mulai dari Authentic dan juga Sakara. Kita lanjut nih ke Miss Lia. Kita mau cerita juga. Kak Adi sini juga ada menjadi co-founder dari Kelasku. Aku mau tahu sih Miss, itu Kelasku itu seperti apa? Boleh diceritain nggak sih sama kita? Kelasku itu kapan dibentuknya dan gimana akhirnya Miss Lia mau deh ngebangun si Kelasku ini? Itu di bidang apa seperti itu? Oke, cerita sedikit ya. Cerita sedikit, banyak juga boleh Miss. Oke, jadi sebelum baru lulus sih Mbak. Jadi baru lulus waktu itu ketemu sama teman, terus ngobrol-ngobrol kok punya sama nih tujuannya gitu. Kok cerita-cerita kita tuh khawatir dengan lebih ke biasanya nih mahasiswa tuh kalau mau sudah lulus tuh bingung sih jadi pengusaha atau mau kerja gitu. Dilema kan. ya, Dilema ya. Kalau orang-orang bilang tuh sekarang quarter life crisis. Waduh, gitu kan, bingung agak berat ya bahasanya. bingung. Nah yang seperti itu, jadi sebenarnya saya juga mengalami, setiap orang pasti mengalami ya Mbak, terkait dengan quarter life crisis itu gitu. Jadi bingung mau ngapain gitu. Terus kalau mau jadi pengusaha itu harus apa sih yang mereka siapin gitu. Terus kalau mau jadi profesional itu apa sih yang harus disiapin gitu. Karena pekerjaan kan bukan karir itu kan bukan tentang kerja di dunia profesional aja, tapi bisnis juga kan itu menjadi karir kan. Kalau seandainya konsisten gitu kan menjadi pembisnis dan pasti kedepannya mau punya tujuan kan jadi bisnis yang berhasil gitu, yang sukses. Nah jadi kita buat nih semacam buat career development gitu. Jadi setelah kalau nama kan ya udah apa ya nama gitu, nama-nama yang buat kita buat gitu kan. Jadi
kelasku deh. Jadi itu kan untuk wadah nih buat orang-orang yang mau belajar untuk mengembangkan karirnya gitu, untuk memilih. Bahkan kita pun kadang udah di posisi kayak karyawan nih, udah milih kok kayaknya ini bukan pekerjaan yang cocok ya buat saya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak bisnis juga kayaknya aku nggak cocok deh di bisnis gitu. Masih ada rasa yang ketidakpuasan dan pengen cari tahu lagi gitu. Jadi itu mau dikulik sejak awal gitu. Sebenarnya apa sih dalam hidup yang kita butuhin gitu. Sebenarnya aku tuh kalau cari pekerjaan itu apa sih utamanya, apakah yang penting pekerjaan tuh hasilnya aja gitu, uangnya aja, yang penting gaji saya besar, terserah deh saya jauh dari keluarga, ya nggak sih? Atau saya maunya pekerjaan yang dekatnya dengan Tuhan saya gitu, jangan sampai pekerjaan saya tuh yang menjauhkan saya dengan Tuhan saya. Kan ada juga yang pekerjaan yang memang menuntut kita tuh yang jauh gitu kan, atau seperti apa yang gitu. Jadi kita dari aspek psikologinya juga itu dibentuk tuh di kelas gitu, jadi kita kerja sama-sama psikolog juga gitu dulu, jadi bikin dulu tuh namanya navigasi karir. Jadi kelas-kelasnya tuh sebenarnya tujuannya itu untuk teman-teman yang resah gitu kan. Jadi nggak cuma persiapan karir, tapi mental seseorang juga dipersiapkan. Karena kan memilih karir itu sebenarnya harus dari awal ya kan Mbak gitu. Jangan sampai ya kita juga kadang suka benar nggak ya hidup yang kita pilih gitu kan, gitu nggak sih? Jadi itu dari awal kita bikin kelas gitu, ada kerja sama-sama psikolog karena mereka kan yang paham ya dengan tentang diri seseorang gitu kan. Jadi ada penilaiannya kita tuh kemana arah karirnya gitu. Kamu tuh pilih yang mana, nanti ada kayak soal-soalnya gitu. Jadi berdasarkan penilaian sudah mereka jalankan lah ya hasilnya itu gitu. Terus ada juga pelatihan-pelatihan kalau seandainya mau bisnis gitu kan, pelatihan atau bisnis kan terkait dengan keuangan gitu kan. Waktu itu bikin pelatihan-pelatihan tentang literasi keuangan juga gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan pengembangan karir deh gitu, pelatihannya. Kalau mau disebutin kayaknya panjang ya. Gitu. Cuman masih tertunda karena itu kan kita kerja sama kafe-kafe juga tuh. Jadi kelasnya itu biasanya di kafe-kafe gitu. Di kafe-kafe yang punya co-working space gitu kan, kayak ada ruangan memang untuk buat pelatihan-pelatihan kan dulu masih jarang ya. Betul banget. Kafe-kafe yang ada ruangan khusus untuk seminar-seminar kecil gitu. Nah kita sekalian promosi lah, pasti kerjasama kan pasti ada semua pihak diuntungkan ya kalau kolaborasi. Jadi dari semua aspek sih sebenarnya kayak kerjasama gitu sih. Nah kalau tadi dari kelasku itu, selain itu juga tadi kan disebutkan bahwa Miss Lia ini juga seorang makeup artist atau yang dikenal dengan MUA. Itu kan saling berseberangan banget ya, gimana ceritanya bisa akhirnya terjun juga ke dunia makeup artist ya. Kalau saat ini ya Sobat Teknokrat, sebagai kita ketahui juga MUA tuh menjadi salah satu profesi yang diperhitungkan ya Miss ya. Nah itu gimana awal mula cerita akhirnya bisa juga terjun ke dunia makeup artist? Dulu itu dari lulus kuliah S1 ya. Jadi aku kan lulus kuliah S1 dari semester 5. Kalau orang tua juga basicnya di bisnis, aku tuh jadi dari semester 5 itu udah ada tempat gitu. Jadi aku buka bisnis dari mulai semester akhir sampai aku lulus tuh aku ngelola bisnis gitu. Jadi memang basic keluarga juga sudah menjadi seorang pebisnis ya, jadi dilanjut gitu. Jadi sambil itu kan bosen ya Mbak, cuman bisnis aja gitu. Jadi aku emang suka make up, terus aku ikut deh kayak pelatihan make up gitu. Kebetulan menang jadi best make up. Jadi kan tervalidasi ya, termotivasi dan termotivasi. Oh ternyata aku tuh bisa gitu. Ada yang mengakui kalau aku tuh bisa gitu. Akhirnya suka make upin kayak saudara-saudara dulu. Terus aku S2 kan, mau lanjut S2. Kenapa tidak aku lanjutkan dan menangkap peluang yang ada gitu kan. Di Jogja kan kita hitung aja universitas tuh banyak banget kan. Dan wisuda itu bisa 2 bulan sekali. Dalam 1 tahun ya itu Miss ya. 1 tahun tuh kayak bisa lebih dari 10 kali mungkin ya. Banyak gitu. Kenapa nggak aku jadiin itu bukan pekerjaan sih, kayak buat tambahan uang jajan gitu kan sambil kuliah. Aku kan hobi ya, kalau kita seneng kan mau secapek apapun tuh pasti kita kerjain kan. Iya betul sekali. Makeup wisuda kan pasti subuh tuh jam 3 udah mulai kan, pagi kuliah
ya kita mah seneng aja. Kalau seneng tuh walaupun sambil ngantuk-ngantuk juga kita tetap jalanin gitu kan. Betul banget, karena ujung-ujungnya bakalan dapet cuan gitu ya, Mi. Apalagi itu Mbak, cuan buat kita anak kuliah kan nggak mungkin kuliah doang, pengen Iya. dong jalan-jalan. Nah, betul banget. Gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi dari mulai karena memang suka dari make up itu, berarti awalnya belajarnya otodidak, baru akhirnya coba Otodidak. ikut pelatihan gitu ya. Pelatihan, lalu setelah make upin orang kan banyak wisuda, masa make upin wisuda doang gitu kan, mau Jadi- lah upgrade dong Oke, gitu. Kita jadi kan naik harus level. naik level, meningkatkan kemampuan kita gitu. Dengan apa? Pelatihan lagi dong gitu. Oke. Pelatihan lagi, aku ikut pelatihannya tuh ya ke Semarang, di Jogja kan banyak juga. Banyak gitu. ya Banyak. diikuti. Sebenarnya di mana-mana juga banyak ya pelatihan sekarang ya. Yang penting kitanya mau aja dulu gitu. Niat yang paling Mau, penting. niat, Kalau sudah ada benar. niat, baru kita harus menjalankan lah niat itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Adit sendiri kan sekarang masih kuliah nih ya, sudah semester 7 betul ya, lagi nyusun-nyusunnya skripsi nih, bentar lagi mau lulus ya. Nah, kalau untuk Adit sendiri gimana sih cara ngatur waktunya antara bisnis sama kuliah? Walaupun kalau sekarang kan kuliah pasti mata kuliah udah habis ya, lagi Iya. nyusun skripsi. Tapi kan lagi kalau nyusun skripsi juga pasti butuh waktu juga nih ya, menguras pikiran ya. Gimana cara membaginya antara si bisnis ini tadi, apalagi bisnisnya sekarang sudah ada 2 nih, atau masih ada lagi yang mau dibangun? Nanti dulu perlahan-lahan. Oh, perlahan-perlahan ya. Sobat Teknokrat, gimana cara ngebagi waktunya kalau Adit sendiri? Kalau saya bagi waktunya sih, kan kalau yang di Sakara ini kan 2 orang, Oke. Adit sama Iksan. Jadi dibagi 2 shift. Kadang pagi, kadang malam ya. Tinggal dibagi aja sih, misalnya kalau berangkat ke kedainya pagi, yang ngeluangin waktu malamnya buat nganuin kuliah Oke. sambil ngedesain. Udah itu istirahat. Besoknya kalau berangkatnya malam, ya paginya yang dianuin, yang apa namanya, kayak ngedesainnya, terus ngurusin skripsinya, ya circle aja gitu, muter terus. Oke, jadi memang waktunya sudah diplot-plotkan ya, berarti Iya. tidak istilahnya tidak terganggu lah ya antara si bisnisnya sama si kuliahnya tadi. Kuliahnya. Sempat ngerasain nggak sih mata kuliah atau pembelajaran daring? Sempet dong. Sempet dong. Sempet. Generasi COVID ini sempat merasakan ya. Gimana nih rasanya kuliah yang biasanya kita dari tatap muka, ketemu sama dosen setiap harinya, ketemu teman-teman rame, dan akhirnya harus di rumah ketemunya sama laptop, sama handphone di depan kamera gitu. Yang pasti bosen. Yang masih bosan. Mau ngajak ngobrol sama siapa ya kalau di rumah sendiri di depan laptop lagi nge-zoom. Terus kalau mau keluar masih ya teman-teman ada yang perantau kan, pasti lagi pulang ke kampungnya masing-masing gitu. Oh iya, betul banget ya. Jadi apa, ambience di kampus itu kok kayak ada yang hilang gitu ya. Kalau lagi- Tapi kalau misalnya kuliah online, tapi ngerasain lah ya sekarang berarti produktifnya lebih ke penggunaan teknologi ya nggak Benar, sih? iya. Mau nggak mau harus lebih ngerti lagi dengan penggunaan teknologi itu Iya. ya, bener ya. ada plus minus ya. Ada plus Mungkin minusnya. kalau dulu masih offline udah mungkin di nomor 2 kan kalau untuk yang teknologi itu. Iya, Cuma betul. Kalau sekarang harus dan upgrade. Harus upgrade diri ya. Nah, kalau Miss Lia sendiri, kalau tadi kan Adit dari segi mahasiswanya, kalau dari Miss Lia nih sebagai dosen yang ngajar, yang biasanya tatap muka sama mahasiswa, sekarang juga online itu seperti apa rasanya dan gimana sih pengalamannya? Boleh dong diceritain sama kita semua. Sebenarnya sih ya sama ya, mahasiswa ngerasa seperti itu ya, dosen juga sebenarnya kurang aja gitu interaksinya ya, walaupun kita sekarang udah difasilitasi sama teknologi, Iya. itu tetap aja lebih asik kalau kita ketemu langsung gitu. Kita kerja biasanya kalau di kelas tuh duduknya berkelompok deh gitu, Iya. biar nggak bosen, biar Iya. nggak ngantuk gitu, berkelompok, kerja kelompok, diskusi kelompok gitu. Cuman saya sih beruntung ya, di Teknokrat itu fasilitasnya banyak gitu. Waduh. Gitu. Boleh dong disebutin apa aja nih fasilitasnya? Iya. Jadi walaupun kita online, mahasiswa tuh nggak akan terbengkalai gitu loh. Jadi kita udah punya Spada ya Mbak ya. Oke. Di sana bisa ada kita dosen itu sangat dimudahkan ya. Kita bisa upload materi di sana. Lalu ada mau ujian itu semuanya sudah di sana. Jadi mahasiswa juga ngumpulnya lebih mudah ya, nggak acak-acakan gitu. Ada di situ semua. Jadi ada forum diskusi, kita bisa berdiskusi di sana gitu. Lalu ngajar juga ya, kita kalau ini lewat Zoom ya. Tapi kan itu fasilitas umum ya kalau Zoom ya. Iya, betul
betul sekali. Sepada sih, lalu kita juga ada YouTube channel ya, untuk kanal YouTube-nya Teknokrat. Itu materi-materi setiap dosen itu buat rata-rata punya video pembelajaran masing-masing mata kuliah. Jadi mahasiswa ya bisa berinteraksi di situ juga, di kolom komentarnya itu bisa juga bertanya sama dosennya, dan materinya ya pasti ya up to date ya materinya gitu. Oke, jadi tetap ya tadi memanfaatkan teknologi itu juga berarti ya salah satunya plusnya dari si coronavirus ini juga adalah kita menjadi melek teknologi ya Miss ya, dan pastinya memanfaatkan si teknologi itu. Nah kalau misalnya dari kampus nih ya Adit apakah pernah juga ikut unit kegiatan mahasiswa atau organisasi, atau mungkin nih di luar dari kampus Adit juga punya kegiatan atau komunitas bareng sama teman-temannya? Kalau di kampus Adit pernah ikut kegiatan di BEM. BEM? Di BEM lebih ke BEP. Oke, boleh diperjelas mungkin BEP itu apa biar sahabat Teknokrat juga tahu. BEP itu lebih ke apa? Program entrepreneur. Jadi kita diajarin gimana caranya berwirausaha gitu. Awal-awalnya berwirausaha itu mulai dari mana loh gitu. Cara memasarkan produk itu kayak mana. Jadi di dalam situ tuh, di dalam BEM itu ya kita belajar gimana caranya bikin bisnis gitu. Ya dari situ Adit udah ngerasa wah ternyata kayak gini ya bisnis itu ya. Harus ada persiapan yang matang dong. Makanya beruntung Adit ikut BEM dan BEP ini ya, sekarang kepakainya kebukti gitu loh. Bener-bener ini ya, bener-bener terhubung lah ya. Iya benar gitu. Jadi ya nggak rugi ngikut organisasi. Berarti penting nggak sih ikut organisasi? Itu penting banget nih ya. Penting banget sih. Satu, menambah wawasan kita. Yang kedua juga nambah relasi circle. Jadi ya banyak yang kita kenal ya. Insya Allah semakin mudah juga kita mau nyari apa-apa gitu. Modal sosial. Modal sosial. Jadi untuk kalian nih yang mau di kampus harus aktif. Biar menambah relasi. Nggak cuma relasi asmara tapi menambah relasi bisnis pastinya. Betul ya Miss ya. Apalagi sekarang tuh sistemnya kolaborasi. Jadi juga bisnisnya banyak kolaborasi kan gitu ya. Karena kolaborasi itu ya penting. Karena kita nggak bisa jalan sendiri dalam hal apapun, kita harus bisa berkolaborasi. Oke, nah sebelum kita lanjut dulu, kita bahasnya juga mau sapa-sapa nih. Ada Sobat Teknokrat yang udah bergabung. Ada siapa nih yang pertama? Ada Basio, ada Ali, ada Risma. Dan ini juga ada komentar dari salah satu, ada Ibu Lilis katanya sangat menginspirasi entrepreneur sukses. Waduh, luar biasa banget. Dan untuk kalian nih Sobat Teknokrat yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar, karena kita bakalan ngobrol lagi nih. Kalau tadi kita udah ngebahas dari mulai awal mula bisnisnya Adit, ada juga Miss Lia yang punya bisnis dari mulai kelasku, dan juga sekarang sudah terjun di dunia makeup artist. Nah tadi juga kan sudah aktif juga di berbagai kegiatan organisasi. Kalau misalnya dari Adit sendiri nih ya, tadi kan sudah punya bisnis gitu kan. Kalau untuk metode bisnis juga yang digunakan Adit selain tadi online dan lain sebagainya, kira-kira kedepannya mau seperti apa lagi sih untuk dua bisnis ini yang sudah dijalankan nih, mulai dari autentik yang distro tadi, terus juga untuk si Cafe Sakaranya seperti apa? Kalau untuk kedepannya sih ya harapan Adit sih, kalau untuk Sakara ya punya tempat yang lebih proper lagi, pasti kan nyediain, karena di Adit juga kan ikut organisasi kayak komunitas-komunitas di luar, karena Lampung BMX itu Adit juga ikut dari tahun 2012 sih. Udah lama ya jadi ya. Terus di komunitas sepeda juga kayak Goesing, terus kayak Analog Lampung juga Adit termasuk. Jadi si Sakara Coffee ini bisa jadi tempat wadah komunitas. Jadi bisa kalau misalnya anak-anak mau sepeda nih, mau goes, drop point tempat Adit. Kalau misalnya mau ngadain acara Analog Lampung, eksibisi apa kayak pameran foto, tempat Adit bisa nih buat ngedisplay hasil foto gitu. Jadi itu harapan ke depan Adit, punya tempat yang proper, bisa nyediain marketplace buat teman-teman yang punya usaha. Contohnya kayak ya jualan roll film gitu kan. Karena sekarang kalau kita nggak kolaborasi agak susah buat gerak ke depannya biar lebih cepat. Itu tadi ya, karena biar lebih banyak juga relasinya, jadi orang juga semakin banyak tahu ya Miss ya.
Oke, nah kalau dari Miss Lia nih kan saat ini kita juga memang lagi ngebahas tentang model bisnis dan juga tentang entrepreneur. Kalau dari pandangannya Miss Lia sebagai dosen manajemen, kira-kira model bisnis seperti apa sih Miss yang cocok untuk mahasiswa saat ini? Apalagi kan sekarang kita masih menghadapi yang namanya era pandemi COVID yang belum berkesudahan. Terus itu tatap muka yang udah jarang, tapi kita sekarang sudah mengedepankan online dan lain sebagainya. Kalau menurut Miss Lia, model bisnisnya seperti apa yang cocok nih untuk mahasiswa? Oke, kalau model bisnis kan kita bisa buat ya gitu. Setiap bisnis kan itu pasti beda-beda ya Mbak, model bisnisnya. Tapi yang paling penting itu kalian itu kalau mau mulai bisnis tahu produk itu mau dijualnya ke siapa. Oke, jadi si customernya tuh ngarahnya kemana dulu gitu? Karena kita udah nggak zaman lagi bikin produk yang bagus terus jual secara massal, udah nggak. Tapi kita tahu produk itu siapa sih yang mau beli produk kita. Berarti kan kalau gitu tahu pemecahan masalahnya gitu. Apa sih nilai yang mau disampaikan ketika kita udah tahu konsumen kita itu siapa gitu. Berarti kan kita harus tahu bagaimana nilai apa sih yang mau kita sampaikan manfaatnya untuk ke konsumen kita gitu. Lalu komunikasinya tuh seperti apa? Karena beda target, kan beda cara kita mengkomunikasikan. Iya, betul banget. Kalau kayak Adit nih, berarti kan target pasar Adit siapa, Dit? Anak-anak muda ya? Lebih ke anak-anak muda yang doyan komunitas, doyan ngopi. Doyan ngopi, berarti kan cara komunikasi Adit dengan target pasarnya juga beda dong. Sama orang yang produknya itu sama-sama kopi, mungkin targetnya bukan komunitas gitu, cara komunikasinya juga beda. Kalau Adit sering ini nggak, Dit, kumpul-kumpul komunitas gitu? Sering kalau Adit. Kadang kalau apa namanya, ya itu tadi, kalau lagi sepedaan drop poinnya tempat Adit gitu. Terus kadang anniversary sepeda gitu ya, jadi sponsor, jadi gitu. Sponsor gitu. Oh iya, jadi bisa juga ya, komunikasinya juga beda. Jadi yang paling pertama harus diperhatikan itu tahu mau dijual kemana tuh produk gitu. Siapa sih yang bakal beli produk kita kalau kita buat gitu. Jadi jangan kita bikin produk bagus tapi ternyata yang mau dituju itu nggak nerima itu gitu. Jadi harus tahu dulu yang mau beli produk kita tuh siapa, karena itu berpengaruh dengan cara kita berkomunikasinya gitu. Apakah nanti pakai media sosial atau pakai iklan yang bertarget gitu kan. Jadi itu harus disesuaikan dengan konsumennya gitu. Disesuaikan, berarti harus mengenali pasarnya, harus mengenali pasarnya, tahu segmennya ke siapa. Iklan di media sosial, ternyata target pasar kita tuh bukan orang yang suka pakai media sosial. Susah dong. Iya benar banget ya kalau gitu ya. Gitu. Nanti baru menyesuaikan model bisnisnya. Jadi kalau di manajemen masih ingat nggak, Dit, bisnis model kanvas gitu kan, itu kan bisa tahu apa sih nilai yang mau kita sampaikan, terus kunci partner kunci kita tuh siapa gitu kan, baru karena nanti misal kita jual produk kita nggak punya partner kunci kita gitu, nanti ketika bahan baku kita habis atau seperti apa, itu yang support kita tuh siapa gitu. Itu harus dibuat. Nanti boleh deh lihat channel YouTube-nya Teknokrat. Nanti bakalan ada materi tentang hal tersebut. Nah, untuk sobat Teknokrat yang mau tahu lebih lanjut nih tentang materinya, bisa langsung cek di YouTube Teknokrat. Ada Miss Lia di situ ya. Ada Miss Lia di situ bakal ngejelasin nih tentang kiat-kiat dan juga tips untuk membangun bisnis yang sukses. Nah, kalau dari Kak Adit sendiri kan tadi dimulai katanya dari hobi. Terus itu sebelumnya apakah memang ngebangun bisnis itu dari hobi aja atau gimana sih dukungan orang tua nih? Kalau aku mau tahu nih dari dukungan orang tua, pasti kan yang awalnya bisnisnya berdua sama partner, tapi kan pasti orang tua dan keluarga terdekat juga pastinya tahu nih ya sekarang sudah punya beberapa usaha. Gimana dukungan dari orang tua atau orang terdekat Adit deh gitu dengan usaha yang Adit jalani sekarang? Kalau untuk dukungan, alhamdulillah mereka support. Nah, pesannya sih gini, nggak apa-apa buka usaha, cuman ingat pokoknya kalau lagi kuliah, jadi fokusin juga kuliahnya, jangan sampai keganggu. Jadi walaupun masih kuliah, mau bangun usaha, pokok utamanya jangan dilupain gitu. Pendidikan tetap nomor satu ya. Karena juga linear kan, kuliahnya juga ini ya, konsentrasinya apa? Pemasaran dong sesuai. Jadi pas habis belajar
saya langsung terapin deh diterapkan. strategi gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong pemasaran, konsentrasinya pemasaran, kalau misalnya pada saat kuliah pasti ada dong mata kuliah yang benar-benar menunjang, apalagi sekarang kan emang langsung terjun ke dunia bisnis, ketemu konsumen, ketemu banyak sekali orang-orang. Mata kuliah apa sih Dit yang biasanya menunjang, benar-benar bermanfaat atau benar-benar relevan nih sama bisnisnya Adit sekarang? Sebenarnya hampir semua sih. Hampir semua ya? Hampir semua. Makanya ngambil manajemen ya? Iya, ya itu tujuan Adit juga ngambil manajemen karena Adit mau buat usaha pasti perlu banget. Iya, betul banget. Gimana strateginya? Ya desain grafis kepake kalau buat flyer. Oke. Komunikasi bisnis kepake kalau nyampein pesan ke konsumen. Terus ya Bisnis hampir digital. semua. Hampir semua ya? Manajemen pemasaran itu ya kayaknya Adit banget gitu. Adit banget. Kalau jual produk. Berarti benar-benar relevan banget ya sama bisnisnya Adit. Nah, kalau dari Miss Lia sendiri gimana sih tanggapannya? Apalagi sekarang kan banyak bisnis-bisnis online ya yang udah berjamur nih, banyak banget. Sedangkan tapi ada beberapa juga pebisnis yang memanfaatkan media sosial tapi kayaknya engagementnya masih kurang nih gitu kan. Apakah karena si produknya atau gimana sih tips-tipsnya biar si engagementnya juga naik di media sosial? Apalagi sekarang kan kalau misalnya memang pasarannya generasi milenial tuh anak muda ya, pasti kan setiap hari scroll gitu ya Miss ya, beberapa aplikasi gitu. Oke, tips and triknya supaya meningkatkan customer engagement ya. Iya, betul sekali. Lebih ke konten sih Mbak. Konten. Kita kalau targetnya anak muda nih, anak muda tuh sukanya lihat apa sih, konten apa sih yang bikin mereka tertarik gitu. Apakah kontennya itu yang menghibur, ataukah yang informatif, ataukah konten-konten yang kayak giveaway gitu kan. Oke. Kalau sekarang kan algoritma Instagram itu suka, kalau kita jarang ngelihat akun itu, dia nggak pernah muncul walaupun kita follow, bener nggak? Betul. Gitu. Jadi buatlah orang itu melihat akun kita supaya kita tuh akan muncul di mana-mana gitu. Selalu FYP lah ya istilahnya. Ketika merek kita tuh sudah nempel gitu di benak konsumen, maksudnya merek kita itu udah adalah di benak konsumen gitu kan, cara membentuknya ya kita harus membuat mereka ingat dengan merek kita kan, ya muncullah di mana-mana gitu kan. Buatlah mereka komen di Instagram kita, buat konten yang membuat orang itu tertarik dengan konten kita. Nanti kan dia akan muncul terus kan di apa namanya, feed ya. Oke, iya, bukan di feed. Bukan feed di home-nya, di beranda di ya, berandanya di berandanya. akan muncul terus. Nanti kalau merek kita udah muncul terus nih, kayak Sakara nih. Sakara update ya, Pak. Biasanya ada jam-jam tertentu ya, Dit ya. Nanti pas dia pengen ngopi dong, apa ya, Sakara aja gitu. Karena kan sudah teringat gitu ya, dengan Mas, ya. konsumennya gitu. Nah, kalau Saya mau coba Iya, Sakara deh kalau belum coba. Kenapa? Dia sering muncul terus iklannya gitu. aduh, Di-explore mengingat ya, Miss, ya? mengingatkan ya. Muncul di explore Kalau gitu ya. kita sering mengingat merek, ya kita akan cenderung kalau kita pengen sesuatu udah tertuju pada merek, kita akan mengingat merek yang sering kita lihat kan. Iya, betul banget. Gitu. Berarti ada jam-jam tertentu juga ya Miss ya untuk kita harus update ke media sosial. Ada. Itu ada jam-jam tertentu juga. Terus juga tadi yang kata Miss Lia tuh konten-kontennya juga. Konten-kontennya. Berarti nggak melulu dengan yang si produk-produk itu yang terus di up itu belum tentu bakal bosan. menaikkan. Oke, berarti Mungkin harus bikin giveaway atau Gimmick bikin ya, Mas, ya? gimmick ya yang menghibur. karena netizen Indonesia suka gimmick ya Miss ya. Ada cerita, orang udah nonton, oh ternyata iklan, tapi kan nggak apa-apa gitu. Iya, betul banget ya. Karena ada beberapa konten kreator yang juga terkadang lewat nih ya di beranda Instagramnya aku juga tuh, dari awal sampai akhir tuh kayak dibuat sebagai sketsa, cerita, tapi ternyata di endingnya ada promonya, jualannya gitu. Nah, Sobat Teknokrat semua juga, untuk kalian yang masih mau bertanya atau gabung juga masih kasih tungguin. Aku juga mau sapa-sapa lagi nih, ada Rio, ada Latifa, ada Vina, terus juga ada Umi, ada Feral, dan masih banyak lagi. Untuk kalian semua yang selalu nyimak atau mau tanya-tanya nih terkait bisnis, karena nih dua bintang tamu kita hari ini adalah merupakan entrepreneur muda dan juga dosen yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, kalau Adi sendiri sekarang untuk Sakara sendiri nih, aku mau tanya lokasinya ada di mana, terus kalau Authentic Heart itu juga di mana, boleh nih biar Sobat Teknokrat di rumah mungkin yang mau main-main atau mau nyicip-nyicip, boleh tahu juga nih ada berapa variasi kalau dari Sakara sendiri? Sakara Coffee ada non coffee sama kopinya. Oke, ada yang non coffee dan coffee. Kalau ada beberapa varian hampir 20 Wow, banyak ya. Banyak banget. Nah, kalau apa Sakara Kopi
lokasinya nggak jauh dari Teknokrat, Jalan Teuku Umar nomor 258, depan Puskesmas Kedaton. Oke, depan Puskesmas Kedaton. Nah, kalau misalnya distro yang Authentic Heart ada di mana nih? Kalau yang Authentic Heart itu ada di Jalan Turi Raya, Tanjung Senang. Nggak jauh di daerah Tanjung Senang. Berarti untuk kalian nih sobat Teknokrat yang ada rumahnya di dekat Kedaton, mungkin boleh main-main nanti sore langsung ke Sakara Coffee. Ada di Jalan Teuku Umar, dan untuk distronya ada di Authentic Heart-nya itu di jalan di Tanjung Senang ya, di Jalan Turi Raya. Nah, kalau tadi itu dari Sakara dan juga Authentic. Nah, kalau misalnya kalian mau cantik, kalian mau tampil cantik di hari spesial juga bisa banget nih sama Miss Lia ya. Miss Lia masih nih muas sampai sekarang ya? Masih. Tapi berarti dengan janji yang tidak mengganggu waktu kerja. Oke, di luar jam kerjanya nanti boleh. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak lagi dengan Sakara, Authentic Heart, terus juga sama Miss Lia, boleh dong disebutin Instagramnya atau media sosialnya, mulai dari Adit dulu nih. Biar teman-teman yang di rumah juga tahu, nanti mungkin dibantu sama operator kita untuk nulisin di bagian kolom komentarnya biar bisa di follow gitu. Kalau untuk Authentic Heart, Instagramnya @AuthenticHeart_. @AuthenticHeart_. Oke. Kalau untuk Sakara Coffee, Instagramnya @Sakara Coffee. @Sakara Coffee nyambung ya? Nyambung. Oke, nanti dibantu sama kakak Samingan untuk dituliskannya di kolom komentar. Nah, kalau Miss Lia sendiri, boleh nih Instagramnya kalau misalnya mau tahu, untuk mereka yang mau tahu lebih banyak tentang Miss Lia atau mau tanya terkait MUA dan lain sebagainya, boleh juga nih Miss. Oke, kalau dulu tuh akunnya aku pisah Mbak. Oh, dipisah. Karena ya dipisah aja buat akun pribadi sama akun bisnis. Karena dulu target audiensnya di Jogja, sekarang aku pindah ke Lampung, jadi aku gabung. Oke. Gitu. Kan followers aku yang pribadi ya banyak orang Lampung gitu, jadi sekarang akunnya digabung di @liafebrialina. Nanti di informasi itu ada Lia Febrialina MUA. Oke, luar biasa banget ya. Nah, terakhir nih sebelum kita udahan, dari obrolan yang luar biasa udah banyak banget nih ngasih saran-saran, cerita-cerita, motivasi untuk kedepannya sendiri nih. Kalau misalnya dari Adit, saran dong untuk teman-teman generasi muda yang saat ini kalau misalnya mau mulai usaha itu harus seperti apa, dan gimana sih caranya untuk tetap stay strong, dalam artian kan apalagi sekarang namanya kita nggak tahu situasi naik turun, gimana harus tetap konsisten, itu gimana untuk tetap berusaha dan berwirausaha seperti itu. Apa yang harus mereka lakukan deh gitu kalau untuk generasi muda? Kalau menurut Adit sendiri, pesan-pesan ke teman-teman kalau ngejalanin bisnis itu, satu, konsisten. Yang kedua itu jangan mudah puas dengan apa yang kita lakuin. Harus terus inovasi, ya terus nambah wawasan. Contohnya kayak misalnya di Sakara Coffee, kan ada kelas-kelas barista, ikutin terus kompetisi-kompetisi gitu. Jadi lebih ke inovasi, konsisten, sama jangan ngejalanin usaha apa yang nggak disenang. Oh, jadi harus senang dulu gitu ya? Karena kalau kita senang, secapek apapun, iya, bener kata Miss tadi. Karena sudah sesuai pas sama passionnya tadi ya Miss ya. Penting itu menurut Adit. Jadi konsisten, inovasi, dan juga harus senang dulu dengan apa yang dikerjakan. Itu kalau dari Adit. Kalau dari Miss Lia sendiri gimana kalau dari Miss Lia? Oke, kalau dari saya, bisnis sama jualan itu beda. Bisnis sama jualan itu beda. Oke, kita penasaran nih, apa bedanya bisnis sama jualan kalau menurut Miss Lia ini? Kenapa disebut beda? Kalau seandainya jualan, biasanya kita jual, yang penting produk laku gitu, kita dapat uang. Iya, tapi kalau betul. bisnis pasti pengen berkelanjutan kan ya, Iya, benar, gimana caranya supaya bisnis itu berkelanjutan? Ya harus mau terus belajar dan berinovasi. Oke. Gitu. Kalau dibilang bisnis itu nggak perlu teori, itu salah ya. Tetap Gitu. harus. Jadi tetap ya, harus. Nah, kebetulan nih sekalian ya, jelasin kalau di Teknokrat, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu dari semester pertama kita udah dikenalin tuh dari pengantar bisnis, lalu nanti ada mata kuliah lagi pemasaran ya, dasar-dasar pemasaran gitu, pemasaran, dan ada manajemen bisnis digital. Jadi kita udah mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Jadi bisnis kan sekarang udah shifting ya, udah berbasis teknologi. Jadi kita udah ada tuh mata kuliah manajemen bisnis digital. Wow. Itu materi-materinya terkait dengan
strategi-strategi yang bisa kita gunakan yang efektif untuk bisnis saat ini gitu. Terus ditunjang juga dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Lalu ada juga kita ada lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan itu yang nantinya mewadahi bisnis-bisnis atau UMKM yang ada di Teknokrat maupun mungkin kedepannya bakal sama alumni juga ya. Kan nanti Aditi bakal jadi alumni Iya dong. bisa dong. Betul banget. dong, bentar Nanti lagi. bakalan ngasih Ngasih informasi lagi ke adik-adiknya gitu. Betul. Jadi berkelanjutan gitu. Iya, dan untuk Sobat Teknologi juga tadi kalau disebutin sama Miss Lia di bagian kemahasiswaannya juga bisa bergabung di UKM Entrepreneur. Iya, Jadi Teknokrat itu ada namanya UKM Entrepreneur untuk para wirausahawan muda. Terus yang kalian memang mau jadi bisnis, punya bisnis banyak dan besar dan sukses juga bisa berkumpul ya Miss ya, Iya. gitu. Dan lagi bukan fakultas ekonomi aja, di FSIP juga ada. Betul Terus di sekali. etik juga ada. Jadi di Teknokrat itu semuanya ada ya. Untuk Semuanya pelajaran ada di Teknokrat. wirausaha. Jadi kurang apa Jadi lagi kurang ya Miss apa? ya? Kalau memang nanti menjadi guru gitu ya di Iya. FSIP kan nanti kan mungkin aja mau tetap berwirausaha ya. Betul Mata banget. kuliahnya tuh ada yang mendukung atau nanti di FTIK mau jurusan apa sambil wirausaha itu bisa juga. Bisa, jadi semuanya masuk ya, join bisa ke masuk Teknokrat. jadi ke Teknokrat nih untuk teman-teman semua yang di rumah yang mungkin tahun depan bakalan masuk kuliah bisa tahun nih depan. lanjut mau jadi wirausahawan atau entrepreneur muda yang sukses bisa banget gabung di Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih banyak Kak Adi, terima kasih banyak Miss Lia sudah ngobrol bareng di sini di podcast Teknokrat, sudah memberikan cerita-cerita yang penuh inspirasi. Sukses terus untuk Kak Adi, untuk bisnis sakaranya, Amin. terus untuk Bistro Authentic Heart-nya dan bisnis yang coming soon katanya bakalan ada ya. Untuk Miss Lia juga sukses untuk semuanya. Terus juga untuk di bagian tadi ya, untuk dibilang penelitian dan juga kewirausahaannya, inovasinya juga semoga semakin sukses. Terima kasih banyak untuk Sobat Teknokrat yang sudah ikutan di live Instagram hari ini, dan juga semoga konten kita dan juga podcast kita hari ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan bisa menjadikan kalian seorang entrepreneur muda yang sukses. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan juga Kak Astri nggak lupa ingatkan kalau misalnya untuk kalian nih tunggu apa lagi, kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara yang memiliki banyak sekali prestasi dan sudah terakreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan juga menjadi kampus terbaik tingkat Sumatera. Dan ini dia akhir dari episode hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya luar biasa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Sobat Teknokrat YouTube-nya, dan juga follow di @teknokrat_university. See you next time and bye-bye.